Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Wah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah perencanaan, yaitu transformasi karakter dari profil pelajar Pancasila menuju profil lulusan 8 dimensi. Nah, perkenalkan, nama saya Yudan Sudarman dengan nomor NPM 232151127 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya ada, boleh memperkenalkan diri. perkenalkan nama saya Siva Awalia Rusdiani dengan nomor NPM 232151109 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Radia Siva Ramadhani dengan nomor POK mahasiswa 232215110 sebagai pemateri ketiga. Oke, baik. Tanpa berlangsung lama-lama, kita akan langsung mulai dengan pematerian pertama, yaitu oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, baik, di sini kita akan menjelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah di mana nilai-nilai yang tercantum dalam kurikulum 2013. Nah, yang dimana di sini adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsurnya ada yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, ada mandiri, ada kreatif, dan ada bernalar kritis, di mana fungsinya ini adalah menjadi acuan utama untuk mengarahkan kebijakan pendidikan dan melengkapi capaian pembelajaran. Kemudian boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan dikenalkan dengan profil lulusan, dimensi lulusan, di mana ini tercantum dalam kurikulum Merdeka. Nah, masih sama dengan kurikulum 2013, namun ada beberapa poin yang ditambahkan yang asalnya dari 5 menjadi 8. Nah, di mana salah satunya adalah keimanan dan ketakwaan, kemudian kewargaan, kemudian penalaran kritis, lalu kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian latar belakangnya ini adalah inisiatif unggulan dari Kemendikdasmen tahun 2025 untuk membentuk lulusan yang cerdas akademis sekaligus utuh secara karakter dan kompetensi. Tujuannya adalah menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan global dan memperjelas indikator keberhasilan lulusan. Oke, bisa di next. Nah, kemudian di sini ada perbedaan utama antara P5 yakni profil pelajar Pancasila dan profil dimensi lulusan. Nah, di mana dalam skalanya profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, sedangkan dimensi profil lulusan ini terdiri dari 8 dimensi. Nah, untuk penambahannya berada pada dimensi profil lulusan yakni di kesehatan dan komunikasi. Kemudian untuk evolusi terminologi pada profil pelajar Pancasila ini bersifat bernalar kritis atau fokus pada proses, sedangkan pada profil dimensi lulusan di sini ada penalaran kritis yang fokus pada hasil dan kompetensi. Kemudian dalam fokus kewargaannya juga pada P5 ini terpisah yakni dalam kebinekaan global dan gotong royong, sedangkan dalam dimensi profil lulusan ini terintegrasi dalam kewargaan, nah yakni tanggung jawab sosial, demokrasi, dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada catatan di mana istilah P5 ini secara bertahap bertransformasi menjadi profil dimensi lulusan pada inisiatif 2025 yang telah diperbaharui. Oke, bisa di next lagi.
Nah, kemudian untuk dimensi profil lulusan ini mempunyai hal yang unik, yakni pendekatannya, yakni dengan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu deep learning, di mana mempunyai 3 unsur, yakni berkesadaran atau mindful, kemudian menggembirakan atau joyful, dan bermakna atau meaningful, di mana ini dibagi menjadi 4 olah gitu. Yang pertama adalah olah pikir yaitu intelektual, kemudian olah hati yakni etika dan moral, lalu ada olah rasa yakni estetika dan empati, kemudian ada olahraga yakni fisik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan generasi yang tangguh, adaptif, kemudian terhadap perubahan zaman dan berkelanjutan. Oke, mungkin sekian pematerian dari saya. Saya lanjutkan ke pematerian berikutnya. Saya persilahkan. Nah, si Radiana telah keluar. Stop dulu aja. Stopnya nomor. Iya. Kela kok hidung di abis pina. Baik, untuk selanjutnya ada pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, untuk pembelajaran mendalam itu ada yang pertama oleh pikiran intelektual, lanjut ada oleh rasa, estetika, dan empati, terus oleh raga yaitu fisik. Kela itu mana sih tidianya? Dari yang ini nih. Nah, yang ini. Oh, oke. Baik, selanjutnya ada bedah detail 8 dimensi. Bagian pertama yaitu fondasi dan kognitif. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, fondasi moral, spiritual, dan etika praktis dalam kehidupan. Yang kedua ada kewarganegaraan, rasa cinta tanah air, kepatuhan norma, dan kontribusi sosial lingkungan, menggabungkan gotong royong dan kebinekaan. Yang ketiga ada penalaran kritis, kemampuan analisis informasi. Rad ke yang itu. Yang ketiga ada penalaran kritis, yaitu kemampuan analisis informasi secara logis dan pengambilan keputusan rasional berbasis data. Yang keempat ada kreativitas, yaitu berpikir inovatif, fleksibel, dan menghasilkan karya orisinal yang bermanfaat. Boleh next. Selanjutnya, bedah detail 8 dimensi. Yang bagian kedua ada sosial dan personal. Yang kelima ada kolaborasi, yaitu kemampuan bekerja sama lintas disiplin dan mengelola konflik secara konstruksif. Yang keenam ada kemandirian, tanggung jawab atas proses belajar, proaktif, dan resilient menghadapi hambatan. Yang ketujuh ada kesehatan. Yang ketujuh ada kesehatan, yaitu keseimbangan holistik fisik dan mental untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedelapan ada mahir menyampaikan ide efektif secara lisan atau tulisan serta berinteraksi sosial secara positif. Boleh next. Nah, untuk prinsip pengembangan proyek penguatan karakter, yang pertama ada holistik, yaitu memandang masalah utuh, meleburkan sekat disiplin ilmu untuk melihat keterhubungan komponen. Yang kedua ada kontekstual, yaitu mendasarkan pembelajaran pada pengalaman nyata dan pemecahan isu lokal sehari-hari. Yang ketiga berpusat pada peserta didik. Murid sebagai subjek aktif mandiri mengelola proses belajar, pendidik sebagai fasilitator. Yang keempat ada eksploratif,
ruang inquiry yang luas, menggenapkan pengembangan dari diri tanpa batasan mata pelajaran formal. Boleh next. Nah, adapun alur perencanaan proyek di satuan pendidikan, yang pertama adalah membuat tim pelaksana. Kepala sekolah menyusun tim pendidik sebagai fasilitator proyek. Yang kedua, ada identifikasi kesiapan, yaitu menentukan posisi sekolah, tahap awal berkembang siap dan mahir untuk adaptasi modul. Yang ketiga, ada menentukan dimensi, tema, dan waktu, yaitu memilih fokus karakter sasaran dan alokasi waktu tahunan. Yang keempat, menyusun modul proyek, yaitu menetapkan tujuan, alur aktivitas, dan instrumen asesmen. Yang kelima, ada rancangan strategi pelaporan, yaitu menyusun strategi pengolahan data untuk evaluasi hasil belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pematerian selanjutnya saya persilahkan. Di sini ada pengolahan, asesmen, dan rapor project. Yang pertama ada input atau dokumentasi proses. Di sini ada jurnal pendidik, catatan perkembangan dan observasi harian. Yang kedua, portofolio peserta didik yang berisi kumpulan karya terbaik dan refleksi. Lalu di prinsip pengolahan ini ada kompetensi utuh, memadukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu selanjutnya ada rapor card. Deskripsi naratif, penjelasan pencapaian fase mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, lalu sangat berkembang, fokus pada momen unik dan pertumbuhan kompetensi. Berikut contoh output dari rapor karakter. Lalu selanjutnya ada alur perencanaan proyek di sekolah. Yang pertama, membentuk tim pelaksana. Kepala sekolah menyusun tim pendidik sebagai fasilitator. Lalu yang kedua adalah identifikasi kesiapan, yaitu dengan menentukan posisi sekolah atau tahap awal berkembang siap atau mahir. Lalu selanjutnya menentukan dimensi, tema, dan waktu, memilih fokus karakter dan alokasi waktu tahunan. Yang selanjutnya menyusun modul, menentukan tujuan atau suplemen, rancangan aktivitas dan asesmen awal, dan terakhir adalah peserta didik secara holistik. Rapor project, pada dokumentasi ada jurnal pendidik, yaitu fokus pada pendidik, catatan perkembangan harian, observasi proses berkelanjutan, dan alat refleksi guru. Lalu yang kedua ada portofolio peserta didik, yaitu menekankan pada fokus siswa, berisi dengan kumpulan karya terbaik pilihan siswa, bukti pencapaian, dan sarana refleksi diri. Nah, pada data jurnal dan portofolio ini berisikan ada informatif dan ringkas, yaitu menyampaikan
perkembangan keterampilan. Lalu selanjutnya ada fokus perkembangan. Deskripsi singkat area yang perlu perhatian. Nah, di sini ada tantangan dan solusi pada implementasinya sendiri, yaitu untuk tantangannya kurangnya pemahaman guru terhadap konsep baru dan pembelajaran mendalam. Sedangkan untuk solusinya adalah pelatihan nasional dan webinar peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Lalu ada keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung di satuan pendidikan. Lalu untuk solusinya alokasi anggaran khusus untuk penguatan infrastruktur pendidikan. Selanjutnya ada kesulitan melakukan penilaian karakter secara objektif dan terukur. Untuk solusinya pengembangan rubrik penilaian yang jelas, spesifik, dan mudah diaplikasikan. Penutup dan keberlanjutan ekosistem. Jadi pada kesimpulan ini, transisi ke-8 dimensi menguatkan kesiapan lulusan untuk memimpin dan menghadapi tantangan abad ke-21. Keberlanjutannya yaitu mengajak seluruh warga sekolah meneruskan praktik baik proyek agar tidak sekedar menjadi tugas, melainkan budaya satuan pendidikan yang menetap. Nah, yang terlibat dalam keberlanjutan ini yaitu guru, orang tua, dan masyarakat. Pesan akhir, sinergi ketiga pilar ini adalah kunci kesuksesan mutlak dalam pembentukan karakter utuh pelajar Pancasila. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian pematerian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.